Halo, selamat bergabung dan salam jumpa di mata kuliah manajemen operasi dengan kode 4215. Baik, pada sesi ini, pada kesempatan hari ini, mata kuliah manajemen operasi akan membahas terkait manajemen operasional, strategi operasional dan desain produk serta proses. Semoga seluruh mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan ini dan materi inisiasi akan disampaikan dan sebelumnya sudah disampaikan video sapaan yang bisa Anda saksikan dan Anda tonton di atas. Kemudian pada materi inisiasi manajemen operasi hari ini, Anda bisa mendownload PowerPoint untuk materi inisiasi di bawah ini dan seluruh mahasiswa bisa mempelajarinya di rumah masing-masing dengan baik dan benar. Selamat mengikuti untuk perkuliahan manajemen operasi sesi 1. Pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional adalah seperangkat kegiatan yang menciptakan nilai produk maupun jasa yang dihasilkan melalui proses transformasi dari input menjadi output. Bisa kalian saksikan, input seperti bahan baku, mesin, tenaga kerja, manajemen modal, yang kemudian melalui proses atau transformasi yang mana dibentuk dan diolah serta dikelola menjadi barang output, yang mana barang output berupa barang maupun jasa. Dan ketiga hal ini saling berhubungan dan memiliki feedback satu dengan yang lainnya. Manajemen operasional memiliki tugas atau pekerjaan pada bidangnya. Yang pertama adalah melakukan desain produk dan jasa, kemudian pengelolaan kualitas, desain proses dan kapasitas, strategi penentuan lokasi, strategi penentuan tata letak, sumber daya manusia dan desain pekerjaan, manajemen rantai pasok, persediaan perencanaan kebutuhan material, dan ketetapan waktu pengadaan, penjadwalan jangka pendek dan jangka menengah, pemeliharaan. Kesepuluh tugas ini merupakan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manajemen operasional untuk melakukan tindakan produksi terhadap barang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi yang mana nantinya akan disampaikan kepada para pelanggan atau konsumen sehingga diterima dengan baik di pangsa pasar. Terdapat perbedaan barang dan jasa, yang mana kedua hal ini sama-sama merupakan output dari sistem operasional yang mana pasti dikelola dan diproses dari sebuah bahan baku yang dikelola atau menjadi input dalam sebuah perusahaan yang kemudian diproses menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Apa perbedaannya? Barang pertama bersifat nampak atau berwujud. Kedua, produksi dan konsumsi dilakukan secara terpisah. Produk bersifat umum, interaksi dengan pelanggan rendah, definisi barang atau produk konsisten, produk berdasarkan pada keahlian atau keterampilan, produk dapat dijual kembali, produk dapat disimpan, beberapa aspek kualitas produk dapat diukur, fungsi penjualan atau pemasaran terpisah dengan fungsi produksi, produk ditransportasikan, lokasi fasilitas memperhatikan biaya, produk dapat dibuat dengan otomasi, pengendalian kualitas dapat dilakukan sebelum, setelah, dan selama proses produksi. Dari ke-14 sifat dari barang ini, kita bisa membedakan mana barang dan barang seperti apa. Selanjutnya, perbedaan barang dan jasa. Bagaimana jasa? Jasa pertama bersifat tidak tampak atau tidak berwujud. Kedua, produksi dan konsumsi dilakukan secara simultan. Ketiga, bersifat khusus atau sesuai dengan pelanggan, interaksi dengan pelanggan tinggi, definisi jasa tidak konsisten, jasa berdasar pengetahuan, tidak dapat dijual kembali, tidak dapat disimpan, beberapa di antaranya sulit diukur, fungsi penjualan atau pemasaran merupakan bagian dari fungsi pelayanan. Pelayanan tidak ditransportasikan tetapi disampaikan atau disediakan. Lokasi fasilitas pelayanan memperhatikan kontak dengan pelanggan, jasa sulit dibuat dengan otomasi. Dan yang terakhir adalah pengendalian kualitas hanya dilakukan selama proses pelayanan. Dari ke-14 perbedaan barang dan jasa, kita bisa membedakan barang seperti apa dan jasa seperti apa, yang mana keduanya merupakan sama-sama output
dari proses atau pengelolaan suatu barang atau bahan baku yang dikelola sebuah perusahaan untuk dapat diterima dengan baik oleh pelanggan atau pangsa pasar pada sektor bisnisnya. Pada manajemen operasional, tentu setiap manajer, setiap pimpinan harus mengambil keputusan yang nantinya akan ditentukan untuk keberhasilan sebuah perusahaan atau keberhasilan usaha terhadap tujuan yang diinginkan. Ada tahap pengembalian keputusan jangka panjang. Yang pertama adalah mendefinisikan permasalahan dan faktor yang mempengaruhinya, mengembangkan sasaran yang khusus dan dapat diukur, mengembangkan model, yaitu hubungan antara sasaran dan variabel yang mempengaruhi keputusan tersebut, mengevaluasi berbagai alternatif solusi berdasarkan manfaat dan kelemahannya, memilih alternatif yang terbaik, dan yang terakhir adalah menerapkan keputusan yang diambil dan menyusun waktu atau jadwal pelaksanaannya. Dari keenam pengambilan keputusan jangka panjang ini dilakukan untuk keberhasilan dan untuk kesuksesan sebuah perusahaan dari produk atau jasa yang diproduksinya, sehingga bisa laku, sehingga bisa diterima oleh para pelanggan atau oleh para calon customer. Terdapat contoh keputusan pada kondisi tidak pasti. Maximax adalah memaksimumkan hasil maksimum untuk setiap alternatif. Maximin meminimalkan hasil untuk setiap alternatif atau bertahan. Equally likely menemukan alternatif dengan hasil rata-rata tertinggi atau sedang. Contoh, pada contoh di atas ini, membangun pabrik dengan kapasitas besar, kapasitas sedang, atau tidak melakukan apapun atau dengan bertahan. Terdapat keputusan pasti dan juga tidak pasti. Kapasitas besar pada alternatif memiliki kondisi yang pasti sebesar 200 juta rupiah. Kemudian dengan kondisi tidak pasti 180 juta rupiah. Sedangkan kapasitas sedang sebesar 100 juta rupiah untuk dalam kondisi pasti. Sedangkan dalam kondisi tidak pasti sebesar 20 juta rupiah. Dan bertahan sebesar 0 rupiah, baik itu pasti ataupun kondisi tidak pasti. Hal ini adalah hal yang harus dilakukan sebuah perusahaan dalam memanage operasional perusahaannya. Karena setiap pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan ada dalam kondisi pasti dan ada kondisi tidak pasti. Dan ada dalam jangka pendek ataupun jangka menengah, bahkan jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk menentukan keberhasilan sebuah perusahaan dan mengawasi atau mengendalikan kondisi perusahaan yang akan terlibat pada kondisi pasar yang sedang digeluti. Terdapat keputusan pada kondisi lainnya. Keputusan pada kondisi beresiko, nilai yang diharapkan sama dengan hasil pada alternatif 1 kali probabilitas kondisi 1. Pada hasil pada alternatif 2 kali probabilitas kondisi 2, dan sebagainya. Hal ini dihitung dari kondisi pasti ataupun kondisi tidak pasti yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti contoh di atas ini. Sedangkan pada kondisi yang pasti, nilai diharapkan dari informasi yang sempurna dikurangi maksimum nilai yang diharapkan. Dan bisa dihitung dari contoh di atas ini. Bagaimana perusahaan melakukan manajemen operasional atau menjalankan operasional sebuah usaha sehingga diperlukanlah yang namanya strategi. Strategi operasional sebuah komitmen terhadap seluruh aktivitas yang telah direncanakan dan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Strategi operasional terkait dengan aktivitas yang akan dijalankan oleh manajer operasional dengan memaksimalkan sebuah kemungkinan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, pada strategi operasional yang harus dijalankan sebuah perusahaan, perlu diturunkan dari strategi perusahaan, lingkungan, dan industri, dan sumber daya organisasi menjadi nominal yang rendah ataupun yang mudah dijangkau atau dicapai oleh sebuah perusahaan. Kemudian, mengarah pada efisiensi kualitas, fleksibilitas, dan ketergantungan menjadi misi operasi. Yang selanjutnya adalah diturunkan menjadi berbagai kegiatan operasional baik untuk pelayanan maupun kemanufakturan. Yang selanjutnya adalah digunakan untuk mengetahui apa yang akan dicapai di masa yang akan datang, membantu organisasi memfokuskan
pada sasaran akhir dan membantu mendefinisikan karakter organisasi tersebut. Terdapat indikator-indikator strategi operasional yang menjadi pola keberhasilan menggapai sebuah keberhasilan operasional dengan strategi yang dilakukan. Pertama adalah komitmen terhadap aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Kedua, keadaan perusahaan yang ada saat ini dan yang masih direncanakan harus diketahui. Dan yang ketiga adalah proses transformasi, yaitu aktivitas organisasi bisa menjadi sebuah masukan sebagai nilai tambah. Dan yang keempat adalah kompetensi yang unik, yaitu kemampuan spesifik perusahaan dalam memberikan nilai tambah pada perusahaan. Sehingga ketika indikator-indikator sudah ditentukan, sudah dilalui, bahkan dijalankan, maka strategi operasional yang dijalankan pun akan mudah dilakukan dan bisa mencapai keberhasilan sesuai keinginan perusahaan. Selanjutnya terdapat 6 fokus perhatian dalam desain produk. Pertama adalah mengurangi kompleksitas produk. Kedua, standarisasi komponen, perbaikan terhadap aspek fungsional suatu produk, memperbaiki desain pekerjaan dan keamanan pekerjaan, memperbaiki kemudahan perbaikan terhadap suatu produk, dan yang terakhir adalah desain yang sehat dan kuat serta konsisten. Dari desain produk ini pasti akan mudah diterima oleh pelanggan, karena pelanggan akan menerima produk yang diinginkan sesuai kepuasan atau sesuai harapan mereka, sehingga mereka bisa memberikan keputusan pembelian kembali karena terjadi sebuah kepuasan terhadap pembelian dari produk yang diperoleh pelanggan tersebut. Dalam manajemen operasional juga perlu memperhatikan quality function development atau QFD. Quality Function Development merupakan suatu praktek untuk memperbaiki proses yang memungkinkan organisasi untuk memenuhi harapan pelanggan. Apa manfaat QFD? Apa manfaat Quality Function Development? Pertama, untuk mengurangi biaya produksi, biaya operasional dari sebuah perusahaan. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan yang harus diperoleh perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah pengurangan waktu produksi. Pengurangan waktu produksi bukan berarti mengurangi timing dan kualitas, tapi tetap menjaga kualitas produk yang dihasilkan agar tetap mudah diterima oleh pelanggan. Pada Quality Function Development terdapat alat bantu yang bisa dilakukan atau bisa digunakan oleh perusahaan. Pertama adalah analitik hierarki proses, dan yang kedua adalah benchmarking. Analitik hierarki proses digunakan sebagai penetapan prioritas terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan yang telah dijabarkan dalam Quality Function Development, seperti mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, mengurangi waktu produksi. Dan di dalam analitik hierarki proses, perusahaan bisa lebih memperhatikan hal yang paling detail, seperti harga, pelayanan, penyampaian atau pengiriman produk, performance, jenis, rehabilitas, penampilan, dan sebagainya. Alat bantu yang lain adalah benchmarking, yang mana benchmarking digunakan untuk membantu para pengambil keputusan untuk mengetahui kondisi pasar dan kondisi para pesaingnya, sehingga organisasi atau perusahaan dapat memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dalam desain produk dan proses, terdapat teknik-teknik yang harus dikuasai dalam manajemen operasional. Pertama adalah robust design, modular design, computer agent design atau CAD, computer aided manufacturing atau CAM, virtual reality technology, dan yang terakhir adalah value analysis. Dari keenam teknik bisa dilakukan salah satunya atau beberapa dilakukan secara bersamaan. Hal ini untuk memberikan dampak positif terhadap produk yang diproduksi, dimulai dari desain produk, dari produk yang diproduksinya hingga packaging, sehingga mudah dapat diterima oleh pelanggan dan produk ini mudah diterima di pangsa pasar. Terdapat prinsip-prinsip dalam desain jasa. Pertama adalah mengenali siapa pelanggan Anda. Kedua, menentukan kebutuhan pelanggan yang mana harus dipuaskan. Ketiga, bagaimana mengembangkan strategi pelayanan dan posisi pelayanan dalam mencapai keunggulan bersaing. Selanjutnya adalah mendesain jasa, sistem penyampaian, dan persyaratan SDM secara simultan atau bersamaan. Mendesain proses pelayanan dari pandangan pelanggan, dan yang keenam adalah meminimalkan
kesalahan karena ada informasi tentang pelanggan yang kurang dipahami, dan yang terakhir adalah perbaikan secara kontinuitas atau terus-menerus dan berkesinambungan. Dari ketujuh prinsip ini bisa dilakukan secara bersamaan oleh sebuah perusahaan dalam sistem manajemen operasionalnya guna memanfaatkan timing, event-event, momentum yang penting dalam memproduksi produk, barang, ataupun jasa. Dalam desain produk dan proses, terdapat peralatan dan pemrosesan yang harus diperhatikan. Desain peralatan dan pemrosesan dilakukan dengan memperhatikan sebesar apa kapasitas dan bagaimana kemampuan karyawan. Sehingga harapannya adalah tidak ada peralatan maupun karyawan yang menganggur dan tidak ada suatu hal atau alat yang dimiliki perusahaan bekerja secara overload. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan adalah pengukuran efektivitas mencakup misalnya kehandalan atau reliability, perawatan atau maintainability, persiapan operasional atau operational readiness, kemudian ketersediaan atau availability, penggunaan atau usability, dan seterusnya. Dari materi hari ini terkait manajemen operasional, strategi operasional, desain produk, dan proses, semoga dapat dipahami dengan baik. Dan yang tentunya yang terakhir adalah rehabilitas. Rehabilitas ini harus dimiliki pada manajemen operasional. Kenapa? Karena rehabilitas adalah kemampuan produk untuk melaksanakan fungsi yang diperkirakan pada kondisi tertentu untuk periode waktu yang telah ditetapkan, atau kemampuan produk untuk berfungsi pada periode waktu tertentu. Ada 4 implikasi ketika rehabilitas bisa dilakukan dalam desain produk dan proses atau manajemen operasional yang dijalankan sebuah perusahaan. Apa 4 implikasinya? Yang pertama adalah kuantifikasi dari reliabilitas yang ditunjukkan dengan probabilitas. Kedua, kalimat yang mendefinisikan keberhasilan kinerja produk. Yang ketiga, kalimat yang mendefinisikan lingkungan di mana peralatan harus beroperasi atau bagaimana peralatan dapat digunakan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah kalimat persyaratan waktu operasi di mana di antara kegagalan-kegagalan terdapat suatu keberhasilan yang bisa menutupi kegagalan yang telah atau yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam manajemen operasional ini, sebuah perusahaan harus memahami bagaimana atau apa strategi yang baik untuk dijalankan sehingga input yang menjadi bahan baku dan kelengkapan sebuah perusahaan memproses produknya, baik itu barang atau jasa, bisa dikelola dengan baik sehingga menghasilkan output barang dan jasa yang diharapkan, dan kemudian barang dan jasa tersebut bisa diterima oleh para pelanggan atau bisa diterima di pangsa pasar pada sektor bisnis yang sedang dijalankan. Semoga materi manajemen operasional sesi 1 ini bisa bermanfaat dan semua mahasiswa bisa berdiskusi di dalam forum yang telah disediakan dan menggunakan referensi yang bagus dan akurat dan baik, dan juga setiap mahasiswa bisa mempelajari modul di mata kuliah manajemen operasional dengan kode EKMA 4215 yang telah disediakan oleh kampus. Semoga bermanfaat, selamat belajar, tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih, salam Dian Adi Perdana MM.